Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah statistik ekonomi. Adapun judul materi yang akan kami bahas adalah analisis Pirate dan unpirated test menggunakan aplikasi SPSS. Video ini bertujuan menjelaskan dan menyampaikan materi tersebut secara ringkas, jelas, dan sistematis. Kami berharap video ini dapat membantu dalam memahami konsep uji statistik, khususnya Pirate test dan unpirated test, serta penerapannya dalam pengelolaan data menggunakan SPSS. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Fatmawati Arwan, Duniawiyah, Ashabul Safiq, Ernita Sari, Erni Sirajuddin, dan Aldiansyah. Demikian pembukaan dari kami. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatmawati Arwan dengan NIM C0224518 sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan materi tentang Pirate hipotesis atau hipotesis berpasangan. Hipotesis berpasangan adalah hipotesis statistik yang digunakan untuk membandingkan dua data yang saling berhubungan atau berpasangan, yaitu data yang berasal dari subjek yang sama tetapi diukur dalam dua kondisi atau waktu yang berbeda. Dalam hipotesis berpasangan terdapat dua hipotesis utama di dalamnya, yaitu yang pertama hipotesis 0 atau H0. Pelatihan tidak meningkatkan kemampuan karyawan, artinya tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Pelatihan meningkatkan kemampuan karyawan, artinya ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf nyatanya 0,05. Artinya, peneliti menerima resiko 5% untuk salah menolak H0. Jika F-value lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak, tapi jika P-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Di sini ada contoh Pirate data. Suatu perusahaan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan karyawan untuk mengukur efektivitas pelatihan. Dilakukan tes sebelum dan sesudah pelatihan pada 30 karyawan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Duniawiyah dengan NIM C0224314. Oke, baik, langsung saja saya akan membacakan dan menjelaskan tentang apa itu unpaired data dan unpaired hipotesis atau hipotesis tidak berpasangan. Nah, sebelum kita bahas unpaired data, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu unpaired data dan hipotesis tidak berpasangan. Nah, unpaired data itu adalah data tidak berpasangan, yaitu dua set data atau sampel yang tidak memiliki hubungan atau korelasi satu sama lain, di mana pengamatan pada satu kelompok tidak terkait dengan pengamatan pada kelompok lain. Dan kapan digunakan? Ketika Anda ingin membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang benar-benar terpisah dan tidak ada cara logis untuk memasangkan anggotanya. Nah, yang kedua itu melalui contoh, aplikasinya adalah uji T2, sampel independen atau independent sample t-test. Nah, untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata. Nah, kita tadi sudah membahas tentang apa itu unpaired data. Nah, kemudian yang di BPT ini terdapat unpaired data 30 siswa, yang dimana sebuah sekolah ingin membandingkan hasil belajar kelompok A dan kelompok B yang diajar oleh dua metode berbeda. Masing-masing kelompok berisi 30 siswa, yang dimana kelompok A memiliki 30 siswa dan kelompok B memiliki 30 siswa. Kemudian ada unpaired hipotesis atau hipotesis tidak berpasangan. Nah,
seperti yang tadi, kita harus tahu dulu apa itu hipotesis tidak berpasangan. Nah, hipotesis tidak berpasangan itu adalah pernyataan statistik yang digunakan dalam uji hipotesis, seperti uji T tidak berpasangan. Nah, untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang independen atau tidak saling berkaitan. Kemudian dalam materi pilot, hipotesis ini terdapat dua perumusan hipotesis utama di dalamnya, yaitu hipotesis H0 dan hipotesis H1. Nah, apa itu hipotesis H0? Hipotesis H0 itu tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelompok A dan kelompok B. Yang bagaimana metode belajar yang diajar dengan dua metode yang berbeda. Nah, kemudian H1, hipotesis alternatif H1 yaitu ada perbedaan hasil belajar antara kelompok A dan kelompok B, yang dimana yang diajar dengan dua metode yang berbeda dan memiliki statistik uji seperti PPT yang di atas. Kemudian dan taraf nyatanya yaitu 0,05. Sekian dari persentase materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Syafiq dengan NIM C0224318 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait langkah-langkah uji pilot sampel tetes. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah uji pilot sampel tetes, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar pilot sampel tetes. Jadi, konsep dasar uji pilot sampel tetes yaitu uji beda dua kelompok yang saling berpasangan, di mana uji pilot sampel tetes bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan dua kelompok yang saling berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji pilot sampel tetes yaitu data interval atau disebut dengan rasio. Dan data yang dianalisis merupakan data before after atau disebut dengan pre dan post, sebelum dan sesudah. Uji pilot sampel tetes termasuk ke dalam statistik parametrik yang artinya asumsi normalitas dan data wajib yang harus terpenuhi. Dengan kata lain, data yang harus berdistribusi secara normal. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilson. Pengambilan keputusan nilai signifikan tailored atau kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Yang kedua, terdapat nilai signifikan 2 tailored lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah uji pilot sampel tetes. Sebelum itu, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, di sini saya menyiapkan data hasil pelatih karyawan yang terdapat 30 data. Terdapat 30 data sampel dengan yang sama dengan tujuan ingin mengetahui hasil pre-test dan post-test. Kalian bisa menggunakan aplikasi Excel untuk mempermudah penginputan data dan sampel yang sama, tetapi memiliki dua data yang berbeda untuk pre-test dan post-test. Terdapat kolom pre-test itu kolomnya tersendiri dan post-test terdapat hasilnya juga. Untuk uji pilot sampel tetes, kita bisa kopikan dua data ini, yaitu pre-test dan post-test. Setelah itu kita kopikan
Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, di mana aplikasi ini merupakan perangkat lunak untuk menganalisis data statistik yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi data kompleks dengan mudah, terutama di bidang penelitian sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan, untuk menemukan pola penguji hipotesis serta membuat prediksi dan keputusan berbasis data yang berfungsi meliputi manajemen data, analisis deskriptif, regresi, rekolasi, ANOVA, hingga visualisasi data untuk membuat laporan yang sangat jelas. Setelah masuk di aplikasi SPSS, kemudian kita paste data yang sudah kita copy di aplikasi Excel di kolom data view, dan seperti biasa tampilan dari data ini kita rubah dulu di bagian variable view. Untuk data var 001 tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ini adalah pre. Jadi kita ketikkan aja pre. Sementara di var 002 tadi adalah post. Jadi kita ketikkan saja post. Setelah itu kita beralih ke kolom label, di mana baris pertama kita tulis preset text. Kemudian untuk label di baris kedua kita beri nama post text. Variable view sudah kita edit, maka kita kembali ke data view. Otomatis var 001 dan var 002 tadi tergantikan menjadi kolom pre dan kolom post. Dan langkah selanjutnya pada bagian analisis ialah kita klik analyze, lalu kita conformant, kemudian kita pilih pirate sample to test. Nah, untuk pre-test kita pindahkan ke kanan, dan untuk post-test kita juga pindahkan ke kanan. Dan ingat, kolom pre dan post itu bersebelahan, kemudian kita langsung klik saja OK. Otomatis akan keluar hasil dari uji pirate sample to test. Jadi itulah langkah-langkah dalam pengujian pirate sample to test. Jadi, itulah materi pemaparan singkat saya. Dan jika ada salah kata ataupun terdapat materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan, karena kesalahan berasal dari syaitan dan kebenaran hanya milik Allah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Sari. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari uji pirate sample. Kita masuk pada output yang pertama, yaitu pirate sample statistik. Nah, di sini diperlihatkan secara ringkas yaitu hasil dari statistik deskriptif dari dua sampel, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, pada output yang pertama ini ada mean atau rata-rata dari kedua sampel tersebut, lalu ada n yaitu 30, lalu ditentukan juga standar deviasi serta standar errornya. Nah, kita masuk pada output yang kedua, yaitu pirate sample correlation. Nah, di dalam output ini menjelaskan apakah ada korelasi atau hubungan yang terjadi pada dua data tersebut, yaitu data sebelum dan sesudah. Nah, berdasarkan hasil dari pirate sample correlation, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,986 dengan signifikan 0,001. Nah, nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga korelasi antara dua data tersebut, yaitu data sebelum dan sesudah, memiliki signifikan dan berhubungan. Lalu kita masuk pada output yang ketiga, yaitu pirate sample t-test. Nah, diketahui jumlah responden atau N-nya adalah 30 karyawan. Lalu derajat kebebasan atau DF-nya adalah N kurang 1 sama dengan 29. Lalu nilai T hitung yang dihasilkan adalah 28,404 dengan taraf signifikasi 0,05 atau 95%. Uji yang dipakai adalah uji dua arah. Selanjutnya, nilai tabelnya adalah menggunakan taraf signifikasi 0,05, derajat kebebasan yaitu 29, serta nilai tabelnya adalah 2,045. Nah, berdasarkan hasil uji pirate sample t-test, diperoleh nilai T yaitu 28,404, yang dimana ini lebih besar dari nilai tabel yaitu 2,045. Maka kita menolak H0. Dengan demikian, pelatihan terbukti secara signifikan meningkatkan kemampuan karyawan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji pirate atau Independent Sample Test menggunakan SPSS. Jadi, uji ini itu digunakan
untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda dan tidak berpasangan. Jadi unpaired test itu digunakan ketika subjek pada kelompok pertama berbeda dengan subjek pada kelompok kedua. Contohnya itu seperti hasil belajar pada kelompok A dan juga hasil belajar pada kelompok ini, di mana siswa di kedua kelompok ini itu tidak sama. Langkah-langkah uji unpaired di SPSS, yang pertama itu kita menginput datanya terlebih dahulu. Jadi pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita masuk ke variable view. Jadi variabel pertamanya itu kita isi kelompok dengan tipe numerik, measurenya nominal karena kelompok itu bukan merupakan data yang punya urutan. Nah, value-nya juga harus diisi dengan jelas. Jadi satu itu kelompok A, kemudian 2 merupakan kelompok B. Nah, kemudian variabel yang kedua yaitu hasil belajar. Nah, tipenya itu numerik. Kemudian measure-nya itu scale, karena variabel hasil belajar ini merupakan data angka yang bisa dihitung dan juga bisa kita bandingkan. Nah, setelah itu kita masuk ke data view dan kita input data sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, kemudian langkah kedua kita memilih menu ujinya. Jadi setelah datanya selesai diinput, kita masuk ke menu. Nah, kemudian pada toolbar yang paling atas kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih kembali independent sample test. Kita pilih independent sample test itu karena data yang ingin kita uji ini itu data yang tidak berpasangan. Nah, kemudian langkah yang terakhir kita mengatur variabelnya. Jadi pada jendela independent sample test kita masukkan variabel hasil belajar ke kolom test variabel. Kemudian kita masukkan untuk variabel kelompok ke kolom grouping variabel. Kemudian kita klik define groups. Grup 1 kita beri tanda 1, kemudian grup 2 kita beri tanda 2, nomor 2. Dan kita harus perhatikan terlebih dahulu taraf nyatanya juga itu sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu kita klik continue lalu oke. Kemudian hasil dari uji ini akan muncul. Untuk hasilnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansa dengan NIM channel 224512, di mana saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji unpaired menggunakan aplikasi SS. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari uji independent sample test unpaired menggunakan SPS, di mana saya akan membandingkan rata-rata dua kelompok independen, misalnya kelompok A dan kelompok B, untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Kita memiliki dua kelompok A dan kelompok B, masing-masing 30 siswa. Total 6. Kita menggunakan tingkat signifikan A sebesar 0,05 atau 5%. Setelah melakukan uji di SPSS, kita akan fokus pada dua nilai utama.
nilai T hitung, dan nilai T tabel. Pertama, saya akan tentukan derajat kebebasan atau DF. Rumusnya itu N1 tambah N2 dikurang 2. Dalam kasus ini 30 tambah 30 dikurang 2 sama dengan 58. Nah, setelah kita menemukan DF-nya 58 dan A 0,05 dalam uji dua arah, kita merujuk ke tabel distribusi T. Nilai T tabel yang kita peroleh adalah 2,001. Nah, terkait tadi penjelasan dari teman saya, bahwasanya dalam hipotesis uji itu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif HA. H0 tidak ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara kelompok A dan kelompok B. HA atau H alternatif ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara kelompok A dan kelompok B. Dari hasil uji kita peroleh nilai T hitung sama dengan 13,222 dan nilai T tabel sama dengan 2,001. Berdasarkan aturan kita bandingkan 13,222 T hitungnya dan T tabelnya 2,001. Karena T hitung 13,222 lebih besar dari T tabel yaitu 2,001, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya adalah adanya perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi kami mengenai analisis Pirate dan Imperative Test menggunakan aplikasi SPSS. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian tugas akhir ini masih terdapat keterbatasan dan kemungkinan kekurangan. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan serta pemahaman bersama terkait penerapan metode statistik dalam analisis ekonomi, khususnya dalam pengambilan keputusan berbasis data. Akhir kata, kami mewakili seluruh anggota kelompok memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.